Haleluya. Kayaknya langsung ini ya. Baru datang atau baru bangun? Sekali lagi haleluya. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita ada bersama-sama di tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Kita menyembah Tuhan, sangat luar biasa saudara-saudara. Hilang semua permasalahan sepertinya yang ada di beban pikiran kita ya. Waktu kita ada berada dalam hadirat Tuhan. Oh, it's that peace. Ada damai yang surpass pengertian kita. Saudara-saudara di tempat ini, saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara excited? Amin. Haleluya. Mungkin masih capek, Mas, baru sampai ke tempat ini dari check-in. Ada banyak hal-hal yang kita mesti urus. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, malam hari ini saudara, jikalau saudara semua ada di tempat ini, itu semua bukan karena saudara yang mau sendiri. Itu semua dari dalam hati saudara. Saudara sadar atau tidak, itu it's divine appointment of God. Saudara semua ada di tempat ini, ada kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Ada satu desire yang God has appointed untuk ada dalam roh saudara. Dan saya percaya saudara bahwa kita semua ada di tempat ini, kita bisa menikmati persekutuan bersama-sama dengan keluarga seiman. Kita juga bisa menikmati tempat yang indah. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan untuk panitia saudara-saudara. Luar biasa mereka siapkan retret ini dengan waktu yang sangat singkat ya saudara. Mereka bisa fulfill ini semua less than maybe 3 months, nggak sampai 3 months ya. Biasanya kalau kita bikin panitia, wow, bisa sampai tahun sebelumnya, tapi ini mereka bisa, wow. God bless you guys. Terima kasih, thank you, akses. Malam hari ini saudara-saudara ada di tempat ini, kita fellowship bersama-sama. Kita mau fellowship yang terutama dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus di sini. Ya, saudara semua, saya ada di tempat ini, saudara berkeluarga. This is a step of faith. Ini adalah langkah iman. Saudara bisa ke tempat ini karena saya tahu banyak korban ya untuk saudara semua datang ke tempat ini. Ada saya lihat om dan tante, papa mamanya Pepen, wah luar biasa. Halo mama tante dari East Coast. Wow. Ada lagi saudara-saudara kita dari South Coast, yaitu Temekula. Wow, satu pengorbanan ya saudara-saudara. Saya bersyukur, saya bersuka kita melihat wajah-wajah saudara di tempat ini. Jadi saudara gak akan rugi, amin. Saya tahu $250 itu mungkin harga yang mahal ya. Mungkin kalau semama 3 orang saja udah $750. Untuk kita 3 malam $750 itu mungkin to some it's Disneyland Hotel. Tapi kita ada di tempat ini saudara-saudara, it's a money cannot buy. Ada something that's priceless. Saudara-saudara akan menikmati 3 hari ini saudara-saudara di retret ini, karena setiap retret saudara, kata retret ini adalah retreat. Jadi artinya adalah diobati kembali, dipulihkan kembali. Kata treat itu adalah pengobatan, perawatan, rejuvenation. Jadi spirit saudara, hidup saudara akan disegarkan kembali. Itu kata retreat saudara-saudara. Kenapa kita ada di tengah-tengah hutan begini saudara-saudara? Malah saya dengar wifi-nya bayar lagi, ya kan? Kenapa saudara-saudara? Karena saya bersyukur wifi-nya bayar saudara-saudara, supaya nggak ada distraction ya. Saudara-saudara nggak ada signal di tempat ini, itu berarti saudara akan fokus, tidak ada distraction. Fokus untuk masuk
ke dalam ajaran-ajaran the truth, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. 3 hari mendatang ini, saya di tempat ini, saya memperkenalkan, saya mau membuka acara ini, ditugaskan oleh Bapak Gembala untuk acara pembukaan. Dan saya mau saudara-saudara, akhir session ini saudara akan berbeda. Saya nanti you'll see yourself. It is not karena apa yang saya katakan, tapi karena Holy Spirit akan bekerja dalam setiap hidup saudara sendiri. 3 hari mendatang ini, dalam setiap session yang saudara akan hadir, Holy Spirit akan pour out, Roh Kudus akan pour out kebenaran firman Tuhan melalui gembala, melalui hamba-hamba Tuhan yang telah dipointed. Jadi itu semua tergantung dari saudara ya. Seperti Yesus katakan bahwa perumpamaan sang penabur, firman itu ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, artinya tidak didengarkan dan diambil oleh iblis itu sendiri. Ada yang jatuh ke tengah tanah yang berbatu-batu, akhirnya artinya adalah tanah yang keras hati, dan firman itu tidak akan bertumbuh. Ada juga yang jatuh di tengah-tengah semak duri, artinya kekhawatiran tentang dunia ini. Saudara, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, tanggalkan itu semua saudara, karena there is something big yang Roh Kudus akan pour out dalam kehidupan saudara 3 hari ini. Tapi semua tergantung dari hati saudara. Saudara mau menerima atau tidak. Karena kalau menurut saya, I would rather receive it. Karena saya udah bayar $250. Haleluya. Nggak rugi saudara, nggak akan rugi di tempat ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita semua ada di tempat ini dengan tanah yang subur, menyambut firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Topik yang saya bawakan malam ini adalah topik dari praise and worship. Seperti saudara telah tahu, God is a spirit. They that worship Him must worship in spirit and in truth. Artinya Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Saudara semua ada di tempat ini, saudara memiliki roh yang telah satu, nanti saya terangkan, yang telah satu dengan Bapa di surga. Jadi Bapa di surga sangat-sangat senang saudara ada di tempat ini. Father God is so delighted untuk saudara semua ada di tempat ini, karena kita mau menyembah Dia dalam roh, kita mau menyembah Dia dalam kebenaran. Dia menginginkan gerejanya as His creation untuk sujud menyembah Dia. Kata menyembah saudara, worship itu artinya berlutut, to kiss. Kalau ada saudara salaman dengan royal, misalnya orang kerajaan, saudara akan kneel dan sambut tangannya dan kiss. Itu kata proskuneo ini, penyembahan, yaitu to kneel untuk sujud di dalam roh dan menyembah. Satu adoration, satu admiration, satu pemujaan, kekaguman. Itu kata worship itu saudara. To bow down, menaruh Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam roh saudara, itu penyembahan, kata worship ini. Bukan berarti saya mention ini karena saudara-saudara kita semua belum melakukan ini. No, I know we've been worshiping in spirit and truth. We know, we all know our spirit. We all know, kita tahu semua keadaan kondisi hati kita masing-masing. Tapi saudara, di retreat ini Tuhan mau kita experience yang lebih dalam lagi. Saat kita worship from our spirit, saat kita menyembah dari dalam roh kita. Karena di saat kita ada di situ, kita akan menikmati faedahnya. Karena worship itu bukan one way street. Tidak hanya kita menyembah Tuhan, tidak hanya kita memuliakan Tuhan, tapi Tuhan memiliki sesuatu yang Tuhan mau bagikan bagi kita umatnya. For God so loved the world that He gave His
begotten Son. For us to have this eternal life. Saya udah singgung yang waktu lalu tentang eternal life. Tapi saudara, malam hari ini saudara bukan hanya mabuk dalam spirit realm, artinya bukan hanya menyembah Tuhan, ada di dalam atmosfer worship itu dan menikmati hadirat itu, no. Tetapi Tuhan akan membisikkan sesuatu bagi saudara. Malam hari ini, Holy Spirit wants to give us something divine bagi kita. Because saya bilang tadi, it's a divine exchange. Bukan hanya kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan ingin membisikkan. Tuhan ingin mereveal, expose Himself through our worship. Saudara excited? Amin. Itu hanya pembukaan saja. Filipi 3 ayat 3. Filipi 3 ayat 3 dikatakan, for, saya akan kembali ke New King James dan mungkin Amplified dan mungkin juga Amplified Classic. Bagi saudara yang ada terjemahannya, saudara bisa baca sendiri. Tapi ada arti-arti, ada makna-makna tertentu yang ada di dalam versi yang lain. Dikatakan di sini, for we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Ini identitas kita dalam Kristus, saudara. We are the circumcision. Kalau di perjanjian lama, circumcision itu artinya satu lambang untuk ketaatan, untuk kesucian. Tapi kita yang ada dalam New Testament, New Covenant, di dalam perjanjian yang baru, we are the circumcision. Artinya, we are in Christ. Ini identitas kita di dalam Kristus. Dalam Amplified dikatakan, saya baca di sini, for we dalam kurung, who are born again, have been reborn from above. Nah, kita lihat ini siapa kita, so for we Christian are true circumcision. Inilah kita who worship God in spirit. Jadi bukan lagi sebagai law untuk kita harus worship di dalam roh, tapi this is kenyataan. Ini adalah kenyataan kehidupan kita. We are Christians who are the true circumcision, who are worship God in spirit. Lalu diteruskan di ini Amplified Classic. Kalau di Amplified yang biasa, saudara, dikatakan bahwa spiritually we are spiritually transformed, spiritually renewed, set apart for His purpose. Wow. Kita set apart for His purpose. Coba bayangkan, out of all the human being in this entire world, kita set apart for His purpose. Artinya kita telah dipindahkan dari domain of the darkness masuk ke dalam kingdom of God untuk satu purpose. Have no confidence in the flesh. Inilah bagaimana kita worship God in spirit, di dalam roh. Jadi artinya bukan kehidupan kita yang lama lagi, tetapi our new life as a new creation. Artinya, if you are in Christ, all things become new. Behold, old things have passed away, and all things, segala sesuatu yang ada dalam saudara itu have past tense, become new. Jadi apa kekotoran saudara, apa dosa saudara, apa kekurangan saudara itu telah become new. All things have become new. Jadi bukan kita menyembah Tuhan dengan kehidupan lama kita lagi, tapi kita menyembah Tuhan dengan kehidupan kita yang baru, as a new, spiritually transformed, spiritually renewed, set apart for His purpose. Oleh sebab itu, saudara, jangan
Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang dunia. Orang dunia tidak memiliki apa yang kita miliki. Mereka mungkin memiliki harta dan kekayaan, mereka memiliki jabatan, mereka memiliki segala sesuatu yang ada di dalam physical realm itu, yang apa yang kita lihat, mereka memiliki segalanya. Kayaknya bahagia. Wow, mereka punya career, wow, set untuk 3 generation, maybe. Tapi mereka tidak punya apa yang kita punya, saudara. We have the life of God. We have spiritually renewed. Artinya God's own life have been supplanted dalam hidup kita. Itu adalah kehidupan kita di dalam roh. Roh kita baru. Tapi jiwa ini, makanya ada ayat Romans 12 ayat 2 katakan bahwa do not be conformed to this world, but be transformed, the renewing of your mind. Mind itu adalah soul. Soul kita belum kita masih under construction istilahnya. Tapi roh kita, saudara, adalah spiritually renewed. Roh kita ini telah dirubahkan, disupplanted dengan apa? Zoe. Saudara tahu Zoe kan? The life of God Himself. If the Spirit of Christ, who raised Jesus from the dead, dwells in you, then the Spirit of Christ shall also give, vitalize, artinya memberi kehidupan, quicken. Jadi saudara, jangan pernah kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang dunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah past tense, dilepaskan dari kuasa kegelapan, yaitu dominion of darkness. Kita bisa lihat bagaimana dunia ini saat ini ya, ada banyak kejadian-kejadian kegelapan. Ini adalah manifestasi dari the darkness world. Kita katakan kita tidak, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Dan ini yang kita lihat sekarang, the manifestation of the darkness. Dan kita telah dilepaskan. Artinya kita catapult. Kalau saudara masih kecil dulu suka main ketapel, saudara ada yang suka main ketapel, saya dulu suka main ketapel. Ketapel itu artinya saudara ancang-ancang begini, terus waktu saudara lepas, dia akan pindah ke tempat lain. That is our life. Itu adalah situasi kehidupan kita. Kita telah catapult from the domain of darkness, yaitu dunia ini, kepada the kingdom of His dear Son. Itu adalah kenyataan kita. Nah, sekarang, if we are the true circumcision, artinya kita adalah the ones who worship in the Spirit, worship God in the Spirit and glory. In Christ Jesus, we place no confidence in what we have, in who we are in the flesh. Ini amplified version yang katakan, we are who worship God in spirit, we place no confidence in what we have or who we are. Artinya kita tidak meyakini lagi kehidupan kita, paras kita, appearance kita dari outward. Kita worship, we place no confidence apa yang ada di luar sini. Artinya we place no confidence apa yang ada dalam jiwa kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, worship me in spirit. Dia mencari, dia menantikan orang-orang yang worship in spirit and in truth. Oleh sebab itu seringkali kita menyembah Tuhan, rasanya kok kayak gak nembus. Kenapa kok kayak ada saya pernah dengar, kok kayak gak tembus, kalau bahasa Jawa loteng, ini apa ini? Ceiling, genteng, apa sih? Langit-langit. Kok kayak nggak tembus loteng gitu kalau penyembahan? Kayaknya cuma kayaknya nggak ada rasanya gitu. Karena kenapa, saudara? Karena orang ini sedang menyembah dengan secara kejiwaan. Dia menyembah dengan confidence in the flesh.
Artinya dia menyembah dengan who he is or who she is, who they are in the outside. Dalam Indonesianya tidak mengikut sertakan hal-hal yang fisikal. Penyembahan kita tidak menyertakan hal-hal yang fisikal. Contoh begini saudara, saya worship leader, saya katakan, wah, ini di setting gereja ya, kita semua ada di sini orang-orang gereja. Jadi saya katakan di setting gereja, bukan di rumah, tapi di setting gereja kita menyembah. Ada yang mungkin beranggapan, oh, saya kan WL, saya kan worship leader, saya harus kelihatan menyembah, angkat tangan. Oh, saya tutup mata tapi dia dari kelihatan dikit gitu. Wah, angkat tangan. Saya kan worship leader. Wah, haleluya, haleluya. Nah, terus ada juga kalau sebelahnya nggak rasa apa-apa gitu, udah mulai senggol. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan. Saya kan worship leader, saya harus menyembah kayak gitu. Ada yang beranggapan juga, oh, saya kan backup singer di gereja. Saya harus ada penyembahan yang lebih dari dia. Dia kan jemaat biasa. Atau, oh, saya kan musik pastor, saya harus berbahasa roh. Oh, saya nggak bisa penyembahan kayak begitu aja. Ini menyembah dengan placing confidence in the flesh. Menyembah dalam level kejiwaan. Tapi apa yang Bapa di surga katakan? I want the true worshiper. True worshiper itu adalah penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang menyembah dari roh. Place no confidence in the flesh. It's not about what's going on out here, but it's about what's going on in here. Itu adalah true worship. Kalau saudara menyembah dengan hati saudara menyembah dari dalam roh saudara, cuma saudara yang tahu, cuma saudara dan the Holy Spirit yang tahu. Kalau saudara menyembah dari flesh atau itu menyembah dari dalam roh. Have no confidence in the flesh. Artinya adalah segala kehendak kita, segala perasaan kita, our consciousness, our intellectual, kita semua terdapat dalam flesh. Ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita menyembah dengan intelektual kita. Oh, penyembahan yang benar kita harus, ayo naik, musiknya naik. Wah, oh lebih enak kayaknya. Itu intelektual. Menanggalkan pride, menanggalkan kesombongan. Ingat saudara-saudara, God resist the proud. Ada di Yakobus, saya lupa di mana, kalau nggak salah pasal yang keempat. God resist the proud, He gives grace to the humble. Ini kata resist ini sangat benci. Istilahnya melawan, menentang. Tuhan menentang kesombongan. Kenapa saudara-saudara? Coba kita buka di Yesaya 14. Yesaya 14. Kenapa Tuhan sangat menentang kesombongan? Yesaya 14 ayat 12. Saya bacakan saja. How you are fallen from heaven, O Lucifer. Dia berkata melalui Nabi Yesaya, dia katakan, ini kata-kata Tuhan kepada Lucifer. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. For you have said in your heart. Nah, perhatikan di sini saudara. Ini Lucifer katakan, you said in your heart, I will ascend into heaven.
I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be like the Most High. Nah, di sini Tuhan sangat menentang kesombongan, karena itu selalu mengingatkan dia kepada Lucifer. Lucifer's, Satan's original sin adalah pride. Oleh sebab itu dikatakan God resist the proud. Kita tidak mau menyembah Tuhan dengan kesombongan kita. It's not about who we are, but who He is. Lucifer's original sin ini adalah pride. Dia ingin menjadi seperti Allah. Waktu dia katakan, I will be like the Most High. Dia adalah satu pribadi yang corrupt, ya saudara. Dia menempatkan diri selalu sama dengan Allah. Padahal dia di-created. Bapak Gembala telah ajarkan kita tentang demonologi, bagaimana God created Lucifer as the angels. Dia adalah archangel, sebagai malaikat pujian. Tapi di sini dikatakan dia mau menjadi seperti Allah. Dia menempatkan diri sama dengan Allah. Artinya dia menginginkan puji-pujian yang ditujukan kepada Allah. Ini yang Tuhan sangat tentang. Dia mau mencuri mahkota kemuliaan Allah. Dikatakan John 10:10 katakan, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Ayat berikutnya dikatakan, but I have come. Yesus katakan, I have come to give you life and live it to abundant. Artinya kehidupan yang berkelimpahan. Karena kenapa? Iblis mau selalu curi itu kehidupan yang Tuhan kasih. Jesus has died on the cross and rose again untuk memberi kita kehidupan, the life of abundance. Tapi setiap kali iblis mau curi. Ingat saudara, God created worship. It's because it's reserved for only God. Worship is only reserved for God only. Ini yang iblis selalu inginkan. Artinya, if he can be the one to receive worship, dia akan come up dengan cara yang culas untuk mengalihkan perhatian kita untuk worship God. Sangat sering, saudara. Ada banyak kesaksian. Saya baru dengar, saudara. Wow, praise God in the highest. Saya baru dengar kejadian dari Daniel tadi. Saudari Ordi Asia katanya masuk ke emergency tadi sore. Nanti keluarga ini akan saksikan sendiri. Tapi pendek cerita, Asia katanya masuk ke emergency, tidak kenapa-kenapa, saudara. Unexplainable. Saya dengar juga saudara Leo di hari minggu yang lalu, hari Senin, tahu-tahu tiba-tiba panas. Dia nggak tahu kalau saya tahu, saudara. Saya punya mata-mata di rumahnya dia. Katanya dia panas. Dia pulang kerja, bikin teh panas, langsung ke kamarnya, langsung tidur. Begitu juga pada saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, Maximus, saudara, tiba-tiba nggak ada kenapa-kenapa, saudara, nggak ada alasan, nggak ada simptom satu apa-apa. Tiba-tiba satu hari dia mengeluh kepalanya sakit, katanya dropping headache. Dan anak ini kami tahu dia tidak akan mengeluh sakit, dia nggak akan menangis, istilahnya. Kalau
memang nggak sakit sekali. Jadi saya tahu itu sakit sekali waktu itu karena dia menangis sampai hari berikutnya dia miss school. Nah ini apa kalau bukan perbuatan iblis, saudara? The devil himself, dia akan come up dengan cara yang jelas untuk mengalihkan perhatian kita. Mengalihkan perhatian kita dari apa? Penyembahan kita terhadap Tuhan. Ada banyak mungkin saudara-saudara yang saya tidak ucapkan di sini mengalami hal-hal yang sama. Kenapa? Because our perjuangan kita bukan melawan flesh and blood. Namun perjuangan kita melawan dominions in the heaven realm, spiritual of darkness, spiritual of wickedness. Pada saat Max sakit, saudara, sakit kepala maksud saya, hari itu saya mau pergi kerja, terus saya katakan dia mana, sakitnya mana, dia nggak seceria yang biasanya ya. Dia sedih-sedih gitu. Saya tahu ada something yang mengganggu dia. Pagi-pagi sebelum saya pergi kerja, mana sakitnya? Dia cuma tunjuk. Okay, taruh, put your hand there and say the same pain in Jesus' name, get out. Okay? In Jesus' name. Mewek begitu saudara mukanya, tapi dia katakan pain in Jesus' name, get out. Fast forward, saya di tempat kerja masih kepikiran saudara ya. Nah ini hal-hal yang mengganggu saya dalam persiapan. Tapi saya nggak stay di situ karena saya tahu ini jurus-jurus iblis. Saya tahu ini adalah bukan sesuatu yang kebetulan saja, tapi saya tahu ini adalah gangguan iblis. Jadi di tempat kerja saya ada pikiran begitu. Langsung saya ingat saudara kesaksian dari David. Waktu dia panas, waktu dulu dia katakan, no, I'm not gonna stay here. Dia ambil gitar, lalu dia menyanyi. Dia menyanyi sampai demamnya hilang, saudara-saudara. Dia menyanyi sampai hilang. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa the joy of the Lord is our strength. Di saat kita memuji Tuhan, di saat saudara nanti menyembah Tuhan di tempat ini, that is your strength. Out of the mouth of babes. Di saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang lumpuh di dalam bait Tuhan yang dia telah robakan, ada anak-anak yang memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi nama Tuhan. Dan orang-orang Farisi semua pada komplain, saudara. Mereka pada semuanya menggerutu dan dikatakan di situ, Tuhan katakan, dia quote dari Mazmur, dikatakan, out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength. Kata strength di sini, saudara, adalah praise. Dalam kata lain, praise membawa strength, worship membawa strength. Oleh sebab itu, the joy of the Lord is my strength. Kenapa, saudara? Karena waktu kita memberi joy, apa yang Tuhan suka? Adalah praise and worship kita, adalah penyembahan kita, adalah pemujaan kita. It's our adoration, it's our admiration. Itu yang Tuhan suka, itu yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan the joy of the Lord. Waktu kita give the Lord joy, it is our strength. Kita lepas dari penyakit kita lepas. Ada terlalu banyak kesaksian, saudara-saudara, di mana people who worship God in spirit, cancer just falls off, diabetes falls off. Dan saya yakin, saya percaya ini adalah doa saya, saudara. Di dalam 3 hari saudara ada di tempat ini, apapun disease, apapun sindrom, apapun penyakit yang saudara bawa ke tempat ini, itu akan lepas. Kenapa, saudara? The joy of the Lord is our strength.
Resist the devil and he will flee from you. Jadi untuk meneruskan cerita tadi, saya pergi ke kamar mandi yang lebih besar. Nah, saya kerja di rumah sakit, saudara. Kamar mandinya semua kecil-kecil. Saya pergi ke kamar mandi yang lebih besar yang ada tandanya sepatu roda, kursi roda, handicap, jadi lebih besar. Terus saya bernyanyi di situ. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. No weapons fashioned against Max shall prosper. Saya cuma katakan itu, saudara. Dan saya memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesembuhan yang Max telah terima. Saya katakan itu, saudara, dalam under my breath. Saya bisa rasakan itu peace. Saya katakan, no weapons fashioned against Max shall prosper. Dia tidak akan sakit. Dia tidak akan paralyzed. Istilahnya dia tidak akan lebih parah lagi. Tetapi saudara, saya katakan itu, saudara, fast forward, waktu pulang, saya lihat dia udah main-main. Dia udah main mainannya namanya tag-tag. Tag-tag itu dia meditate. Panjang cerita, nanti saudara tanya aja sama saya pribadi. Tapi dia udah main tag-tag itu, dia lari ke sana kemari. Saya tanya, how are you Max? Saya nggak mau tanya dia, how's your pain? No, karena itu akan trigger apa yang dia tadi rasakan. Dia akan traumatized. Tapi saya tanya, how are you Max? I'm good. What are you doing Max? Oh, I'm playing tag-tag. Dia udah lupa sama sakit yang throbbing tadi. Kenapa, saudara? Di saat kita praise and worship God, the anointing of the Holy Ghost yang ada di dalam roh saudara, itu akan drive off evil spirits. Sadar atau tidak, saudara, waktu saudara praise and worship God in this place, di dalam tempat ini, di dalam ruangan itu akan drive off every evil spirits, spiritual darkness, spiritual weakness. Itu semua akan luluh, meleleh. Tinggalkan, saudara. Kenapa? Karena tadi saya bilang Lucifer tidak tahan. Di saat kita memuji Tuhan, kita tidak memberi apa yang dia mau. Tapi dia sangat, istilahnya, kalau istilah kasarnya, dia sangat jijik penyembahan akan Tuhan. Karena dia mau umat-umat Tuhan untuk menyembah dia. Tapi di saat kita menyembah Tuhan, it drives him off. Saudara percayakan hal ini? Haleluya. Saya akan share saja, saudara, as simple as possible. Saya akan share 1 Korintus 14 ayat 2. Secara praktikal, bagaimana kita menyembah dalam roh. 1 Corinthians 42. Bahasa Indonesia dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, bahasa roh. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh. Siapa yang di sini belum berbahasa roh? Gak usah katakan, gak usah dijawab. Itu antara saudara dengan Tuhan saja. Tetapi malam hari ini, saudara, mungkin saudara ada yang berpikir, oh, saya tidak dapat karunia bahasa roh. Oh, bukan panggilan saya untuk berbahasa roh. Saya tidak tahu. Mungkin ada yang berpikir begitu. Tidak ada karunia. Memang betul Paulus katakan bahwa ada orang yang mendapatkan melalui karunia. Tetapi karunia itu bukan satu-satunya cara untuk kita mulai speak in tongues. Bukan satu-satunya cara. Sadar atau tidak sadar, bahasa roh ini telah diberi di saat kita lahir baru. When we are new creation, bahasa ini telah ditaruh oleh Holy Spirit. Karena dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh,
Dia tidak berkata-kata kepada manusia, dia berkata-kata kepada Allah. Satu divine interchange. Dan Allah memiliki satu bahasa yang sudah terdapat dalam kita, sadar atau tidak, saudara. Saya akan buktikan nanti. Karena dikatakan, he who's joined to the Lord become one spirit with the Lord. Kata one ini dalam Ibrani artinya one. It's there, not two, but one. Become one spirit. Jadi tidak ada lagi roh saudara dan roh Allah. Tetapi di saat kita new creation, kita menjadi one, become one with God. He who is joined to the Lord is one spirit, artinya one unity. Roh kita satu dengan Allah. Berarti di dalam kita itu adalah roh Allah, bukan? Amin, saudara. Roh Kudus sudah ada dalam roh kita. Seperti begini, saudara. Saya jelaskan secara praktikal. Kita yang udah married, kita yang udah menikah, waktu saudara mencari pasangan, saudara nggak mungkin mencari pasangan yang berbahasa lain. Saudara ada nggak yang di sini yang mencari pasangan yang berbahasa yang tidak saudara mengerti? Bagaimana mau berkomunikasi, saudara? Kalau yang satu katakan, come here. Yang satu katakan, okay. You come here. Kamu? Bagaimana cara berkomunikasi, saudara? Yang satu katakan, kamu te amas. I don't know, bye. Bagaimana cara berkomunikasi? Kalau kita menemukan satu pasangan yang tidak mengerti bahasa kita, begitu juga dengan Allah. Sama halnya dengan Roh Kudus. Karena kalaupun ada instances yang orang-orang Indonesia di sini yang saya nggak mau kondem, saudara, saya nggak, ini cuma saya beri contoh saja. Ada orang-orang Indonesia yang kawin dengan orang bangsa lain dan tadinya mungkin tidak mengerti sesama, tapi pasti yang satu akan mengajarkan yang lain, bukan? Pasti entah istrinya atau suaminya yang akan mengajarkan sehingga mereka akan bisa berbahasa yang sama. Nah, begitu halnya dengan Roh Kudus. Di saat Dia tinggal bersama dalam kita, one spirit, Dia telah memberi bahasa itu. Secara sadar atau tidak, kita sudah memiliki bahasa itu karena sudah ada di dalam roh kita. It came with the salvation. Bahasa yang keluar dari roh saudara, dan hanya Holy Spirit, hanya Roh Kudus yang mengerti akan bahasa itu. Alkitab katakan bahwa oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. He speaks mysteries, hal-hal yang tidak bisa diucapkan melalui kata-kata, melalui pengertian, melainkan dari dalam roh. Hanya roh mengerti akan bahasa roh. Nah, sekarang ini baru pembukaan, saudara. Saudara udah ngantuk? Oke. Saudara mau tahu lebih dalam atau udahan aja? Amin. Thank you, Pastor Edo. Oke, saya akan beri contoh praktikal secara cepat aja, saudara ya. Karena di session ini bukan session sekolah bahasa roh. Ada gereja-gereja yang mengajarkan ada sekolah bahasa roh, tapi no. Session ini saya akan jelaskan secara praktikal saja. Karena saya rindu dan saya yakin Tuhan rindu untuk saudara mulai berbahasa dari roh saudara. It's not about what's being said. Nanti saudara akan lihat sendiri. Nggak perlu kita rasa malu, saudara ya. Nggak perlu kita rasa minder kalau seumpama kita belum pernah berbahasa. Nggak perlu, saudara. Karena there's no condemnation. Kita sama-sama belajar di tempat ini. Just be excited, karena saudara akan berbicara dengan Tuhan. Saudara akan berkomunikasi dengan Tuhan saudara sendiri. Personal, it's a personal language. Amin. Amin.
Apa yang harus kita katakan dalam bahasa itu? Nah, dikatakan di sini. Saya mau kupas dari firman Tuhan aja. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Dalam kata lain, bahasa ini tidak menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh pikiran kita. Bahasa ini tidak menggunakan kata-kata yang memiliki definisi. Contohnya begini. Tidak dimengerti oleh pikiran. Tidak ada aturan spesial, saudara. Tidak ada ground rules istilahnya bagaimana untuk ucapkan bahasa roh. Tapi ini akan keluar dari hati. Kenapa? Karena saudara akan tambahkan dengan firman Tuhan. Saudara akan tambahkan dengan ucapan syukur. We don't have to have the right vocabulary to speak. Hanya kita mau pakai kata-kata yang tidak mengerti oleh pikiran kita. Ya, asal kita nggak buat-buat ya saudara ya. Seperti mama, papa, raba, salah. Itu kan kata-kata yang dimengerti. Mama, raba. Nah, maksud saya bergurau saja saudara, saya cuma kasih contoh. Itu kata-kata yang bisa dimengerti. Kenapa? Karena ada yang merasa lucu. Saudara pun juga waktu saudara katakan itu, saudara akan merasa lucu. Jadi sadar dari spirit realm. Artinya jadi menjadi batu sandungan. Tapi katakan hal-hal yang tidak dimengerti. Nah, kita sisipkan dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Apa hal-hal yang berkenan kepada Allah? Nomor satu adalah firman-Nya sendiri. Mari kita buka Yeremia 1 ayat 12. Saya akan kupas ini semua dari firman Tuhan, saudara. Yeremia 1 ayat 12, saya bacakan saja langsung cepat-cepat di Amplified Version. Katakan, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am actively watching over my word to fulfill it. Wow, ini ayat yang powerful, saudara. Tapi saya nggak berbicara di hal ini. Tapi di sini kita lihat bahwa Tuhan menghargai firman-Nya sendiri. Tuhan sangat-sangat exalt His own word. Dia sangat menghargai, menempatkan tempat yang tinggi kepada kata-katanya sendiri, yaitu firman-Nya. Coba kita buka di Lukas 1 ayat 37. Saya akan cepat-cepat saja saudara, karena saya rindu after this session kita akan menyembah Tuhan berbahasa roh. Amin. Saudara excited? Lukas 1 ayat 37 saya bacakan di Amplified Classic Version. Katakan, For with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power. Dikatakan di sini, for with God nothing is impossible, nothing will be impossible. Tapi di Classic Version, wow, sangat powerful. Saudara, dikatakan, for with God nothing is ever impossible. Tidak ada yang pernah impossible with God. And no word from God shall be without power of impossible, of fulfillment. Wow. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu, there is nothing is impossible untuk firman Tuhan. Segala sesuatu, segala apa yang saudara hadapi, segala apa kehidupan kita ada tercantum dalam firman Tuhan. It shall be without power of impossible or fulfillment. Tidak ada firman Tuhan yang tidak berkuasa. All things are possible. He is the creator of heavens and earth. Tapi satu hal yang dia tidak bisa buat, saudara, kenapa? Dia tidak bisa melanggar akan firman-Nya sendiri. Dia tidak bisa melanggar akan janjinya sendiri.
Karena dikatakan janji dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia tidak bisa melanggar. Nah itu nomor satu. Nomor dua, kita mesti sisipkan apa? Ucapan syukur kita. Kita ucapkan apa yang berkenan di hadapan Allah, yang menjadi pujian dan korban syukur saudara sendiri dari dalam hati saudara. Katakan, thank you Lord for you are here. Thank you. Thank you for this life. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Ini ucapan syukur yang menjadi ukupan syukur, persembahan. Ini yang berkenan bagi Tuhan. Sekarang kita mau combine kata-kata bahasa roh tadi. Terus saudara mulai sisipkan. No weapon fashioned against me shall prosper. Thank you Lord for you are good. Your love endures forever. Katakan dari hati saudara. Katakan dari roh saudara. Ini adalah pujian terima kasih saudara. Yang saudara tujukan kepada, tidak ada rasa lucu saudara-saudara. Kita semua di sini adalah orang-orang umat yang percaya. Dan kita mau ada di dalam satu penyembahan, satu worship, the atmosphere of worship, di mana nothing else matters. It's not about my outward appearance. It's not about the confidence of my flesh. Tapi katakan dari hati saudara. Dan saudara mulai itu saudara. Maka saudara akan rasakan fire burning dalam hati saudara. No weapons. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Saya tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan. Nah, itu ucapan syukur kita. Ayat terakhir, saudara. Kita akan praktekkan hal ini sesudah session ini. 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Corinthians 14 verse 14. For if I pray in tongue with my spirit, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What is the conclusion then? I will pray with the spirit. Perhatikan ini. Kenapa Paulus katakan I will pray with the spirit and I will pray with my understanding. I will sing with the spirit and I will also sing with the understanding. Artinya spirit comes first. I will pray with the spirit. I will also pray with my understanding. I will sing. I will rejoice. I will worship. I will praise with my spirit and I will praise with my understanding. Malam ini saudara semua ada dalam session praise and worship. Kenapa saya mengambil waktu saudara untuk melingkupi hal-hal ini? Saya undang musik untuk maju ke depan. Kenapa saya ambil waktu untuk melingkupi sebagian ini? Karena ini adalah kerinduan Allah, kerinduan Tuhan. Selama 3 hari saudara ada di tempat ini, outside the distractions, ada di tengah-tengah hutan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan dengan spirit. Filipi 3 tadi katakan bahwa saat kita menyembah Tuhan di dalam roh, we have no confidence in the flesh. Doesn't matter what the next person next to me says. Doesn't matter apa yang dia akan katakan tentang my worship. It's between me and my God. Saudara mau angkat tangan, saudara mau menangis, saudara mau berbahasa roh. Nothing else matters when we are in the spirit.
the atmosphere of worship, the atmosphere of God's realm. Saat saudara dan saya worship dengan berbahasa roh, itu akan bypass, itu akan melampaui understanding saudara. It will bypass unbelief. Satu bahasa yang keluar dari dalam hati kita, sebuah pujian dan penyembahan sebagai ungkapan syukur berkenan kepada Bapa. It's our personal worship, customized. Personal worship customized between me and my God. Antara saudara dan Tuhan saudara. It shouldn't matter my appearance. Tema di retreat ini saudara katakan bahwa stretch out your hand. Stretch out your hand over the sea and divide it. Artinya ulurkan tanganmu kepada your mountains. Stretch out your hands over the mountains. Angkat tanganmu kepada problem saudara. Angkat tanganmu kepada circumstance saudara. Angkat tanganmu kepada penyakit saudara. Stretch out your hand and divide it.